La Liga Spanyol musim 1999-2000 menjadi salah satu musim yang paling dikenang dalam sejarahnya. Di mana di musim itu banyak sekali kejutan terjadi, dan banyak prediksi yang keliru dari penggemar sepak bola kala itu. Dan ini dia 5 kejadian yang membuat La Liga musim 1999-2000 menjadi musim yang paling seru dalam sejarah sepak bola Spanyol. Deportivo La Coruna, sang juara Liga. Dominasi Barcelona pada 2 musim sebelumnya, yang menjuarai La Liga 2 musim secara berturut-turut, membuat banyak orang dengan gampangnya menduga bahwa Barcelona juga yang akan kembali menjuarai musim 1999-2000. Apalagi Barcelona saat itu masih diperkuat nama-nama hebat seperti Rivaldo, Pep Guardiola, Luis Enrique, Patrick Kluivert bahkan Luis Figo. Jadi, sangat wajar jika Barca sangat diunggulkan. Namun, Deportivo La Coruna mematahkan prediksi-prediksi itu. Mereka secara mengejutkan berhasil menguasai tabel klasemen Liga Spanyol. Gelar juara ini menjadi sangat berkesan dikarenakan gelar ini adalah gelar juara La Liga pertama yang diraih Deportivo La Coruna dalam sejarah klub hingga saat ini. Sehingga kala itu mereka sampai mendapat julukan Super Deport. Kesuksesan ini berawal dari penunjukan Javier Irureta pada musim sebelumnya oleh manajemen Deportivo La Coruna. Hal ini memang tak sia-sia, kebijakan transfer yang ia atur ternyata bisa mendatangkan pemain yang lumayan punya nama di Eropa seperti Roy Mackay, yang akhirnya menjadi top skor klub musim itu dengan torehan 22 gol di Liga. Tangan dingin Irureta dalam meracik skuad Super Deport memang patut diacungi jempol. Karakter semangat tinggi dan pantang menyerah, terus mereka tunjukkan di musim itu. Walau sempat terlempar dari urutan pertama pada pekan kedua, Super Deport kembali mengkudeta posisi teratas di pekan ke-12. Semenjak itu, Deportivo terus konsisten hingga akhir musim. Sejak pekan ke-12, Deportivo tidak pernah lagi turun peringkat di klasemen, hingga mereka mengunci gelar La Liga di akhir musim. Terdegradasinya Atletico Madrid dan Sevilla. Rasa-rasanya kita akan bersepakat jika Atletico Madrid dan Sevilla adalah bagian dari jajaran kesebelasan top di Liga Spanyol bersama Barcelona, Real Madrid, Villarreal dan Valencia. Meski tak segemerlap Barcelona dan Real Madrid dalam urusan materi pemain dan gelar juara, namun Atletico dan Sevilla tetaplah kesebelasan yang patut disegani di Eropa saat ini. Namun, siapa sangka pada musim 1999-2000, Atletico Madrid dan Sevilla menyentuh titik terendah dalam sejarah perjalanan mereka? Ya, kedua kesebelasan tersebut mesti menyicipi Segunda Division atau kasta kedua Liga Spanyol. Pada musim itu, baik Atletico maupun Sevilla, mereka sama-sama tampil buruk di Liga, sehingga membuat Atletico Madrid harus menempati posisi ke-19 di klasemen akhir dengan raihan 38 poin, sedangkan Sevilla menjadi juru kunci dengan raihan 28 poin. Namun uniknya, meski Atletico dipastikan terdegradasi, di musim itu Atletico Madrid justru mampu melaju sampai ke partai final Copa del Rey, yang mempertemukan Atletico Madrid dan Espanyol. Di mana laga itu berhasil dimenangkan oleh Espanyol dengan skor 2-1. Hal ini membuat Atletico gagal menyabet gelar hiburan untuk pelipur lara atas nasib degradasi mereka. Barcelona mengundurkan diri dari Copa del Rey. Di musim 1999-2000, sebenarnya Barcelona berhasil melaju sampai dengan babak semifinal Copa del Rey. Di semifinal Barcelona berhadapan dengan Atletico Madrid. Namun, kala itu Atletico Madrid mendapatkan keuntungan untuk langsung melaju ke partai final. Hal ini dikarenakan Barcelona menolak memainkan pertandingan leg kedua melawan Atletico Madrid karena jadwal pertandingan tersebut berbarengan dengan jeda internasional. Saat itu, hampir semua pemain tim utama Barcelona bermain untuk negaranya dan hanya menyisakan 7 pemain saja. Saat itu, bisa saja Barcelona bermain di leg kedua semifinal melawan Atletico jika peraturan Copa del Rey membolehkan untuk menyertakan pemain dari tim muda sebanyak 11 orang. Namun sayangnya, pihak penyelenggara Copa del Rey hanya mengizinkan maksimal 3 pemain saja dari tim muda. Jelas hal ini membuat Barcelona sangat kesulitan saat itu. Situasi yang sulit kala itu dan ditambah Barcelona yang sudah takluk 3-0 di leg pertama oleh Atletico, ternyata mengambil keputusan dengan menggagalkan pertandingan leg kedua semifinal tersebut. Alhasil, Atletico secara otomatis meraih kemenangan dan berhak melaju ke final untuk menantang sang rival sekota Barcelona yaitu Espanyol di partai puncak. Menariknya, Espanyol berhasil melaju ke final setelah menaklukkan rival sekota Atletico yaitu Real Madrid, dengan agregat 1-0. Barcelona puasa gelar di musim itu? Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Barcelona sebenarnya menjadi favorit juara di musim 1999-2000. Perlawanan yang mereka berikan kepada Deportivo juga lumayan alot. Walaupun tidak pernah berhasil menempati puncak klasemen sejak pekan ke-12, namun Barcelona berhasil memberi tekanan yang serius kepada Deportivo. Buktinya, di akhir musim Barcelona berhasil menduduki peringkat kedua di klasemen akhir dengan raihan 64 poin, hanya berjarak 5 poin dari sang jawara Deportivo La Coruna. Bagi Barcelona, musim itu sebenarnya mereka tampil apik di La Liga dan berhasil mencapai semifinal Copa del Rey. Namun mereka gagal mendapatkan keduanya, alhasil di musim itu mereka harus rela puasa gelar tanpa meraih satu piala pun.
Nasib Real Madrid di musim itu? Pada musim 1999-2000, Real Madrid memperlihatkan penampilan yang payah di awal musim Liga Spanyol. Pelatih mereka saat itu yakni John Toshak bahkan harus dipecat dan kehilangan posisinya sebagai pelatih di awal musim dan harus menyerahkan jabatannya digantikan oleh Vicente Del Bosque. Walaupun kursi kepelatihan sudah berpindah, Real Madrid masih sangat kesulitan mengejar Barcelona apalagi Deportivo. Itulah yang menyebabkan Real Madrid mengalihkan fokus mereka ke Liga Champions. Hasilnya pun tak sia-sia. Real Madrid yang sebetulnya di musim itu hanya finish di peringkat kelima La Liga, ternyata justru berhasil menjuarai Liga Champions untuk yang ke-8 kalinya. Lebih spesial lagi, laga final Liga Champions waktu itu mempertemukan dua kesebelasan asal Liga Spanyol di final, yaitu Real Madrid dan Valencia. Pengalaman El Real di kancah Eropa membantu mereka mengandaskan mimpi Valencia di final lewat aksi brilian Raúl González, Morientes dan McManaman. Nah itu dia 5 kejadian yang membuat La Liga musim 1999-2000 menjadi salah satu musim yang sangat seru. Musim itu mungkin memang bukan musim yang terbaik sepanjang sejarah sepak bola Spanyol, tapi sudah pasti merupakan salah satu yang menarik dan patut untuk dikenang.